Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Genaplah nas ini. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita merenungkan 3 bacaan yang indah yang berbicara tentang misi Yesus dan kasih Allah Bapa kepada kita. Dari kitab Yesaya pada bacaan pertama, kita mendengar bahwa Allah Bapa mengutus seseorang untuk membawa kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia datang untuk menyembuhkan yang patah hati, membebaskan tawanan, dan memberikan sukacita kepada semua orang. Ini adalah pesan harapan dan pemulihan. Kita diingatkan bahwa Allah Bapa sangat peduli dengan keadaan kita dan ingin kita merasakan kebahagiaan dan kedamaian. Dalam kitab Wahyu ini, kita mendengar tentang Yesus yang adalah Raja dan Penyelamat kita. Dia mencintai kita dan telah memberikan hidupnya untuk kita. Dia adalah yang pertama dan yang terakhir, Alfa dan Omega, yang selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kita. Ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki seorang penyelamat yang selalu bersama kita, tidak peduli apa yang kita hadapi. Dalam Injil Lukas hari ini, Yesus datang ke kotanya dan membaca dari kitab Yesaya. Dia mengumumkan bahwa dia adalah penggenapan dari janji Allah Bapa. Dengan kata-kata ini, Yesus menunjukkan bahwa dia adalah jawaban atas semua harapan dan doa kita. Dia datang untuk membawa terang ke dalam hidup kita dan membantu kita dalam kesulitan. Ketiga bacaan ini mengajak kita untuk percaya kepada Yesus dan menerima kasih-Nya. Yesus datang untuk memberikan kita harapan, penyembuhan, dan kebebasan serta keselamatan. Mari kita buka hati kita untuk menerima apa yang Dia tawarkan dan berbagi kasih-Nya kepada orang lain di sekitar kita. Dengan melakukan ini, kita menjadi bagian dari misinya untuk membawa sukacita harapan ke dunia ini. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau selalu ada untuk kami. Bimbinglah langkah kami dan kuatkan iman kami, agar kami dapat mengikuti jejak-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.